Bismillah, Assalamualaikum. Bagian ketiga pukul 2 dini hari oleh Labuh Juni. Ini dia selengkapnya di Tony FS. Pukul 2 dini hari, Hana terbangun saat mendengar suara tangis perempuan dari luar kamarnya. Setelah ia menajamkan pendengarannya, ia pun tahu kalau suara itu berasal dari kamar Syifa. Begitu pintu terbuka, Hana mendapati Syifa dan Amelia tengah terlelap dengan posisi berhadapan-hadapan. Kondisi kamar putrinya terang benderang karena sejak mengalami kejadian mistis di rumah tersebut, baik Syifa dan Amelia tidak mau tidur dalam kondisi gelap ataupun remang-remang. Pencahayaan harus terang benderang. Pikiran jernih Hana terbuka. Ia sadar kalau suara tangis yang tadi ia dengar bukanlah suara manusia. Tiba-tiba saja pandangan mata Hana tertuju pada sebuah buku yang dipeluk oleh Amelia. Lia kebiasaan deh baca sambil tiduran, Hana bermonolog. Hana berniat untuk menyingkirkan buku tersebut ke atas nakas. Akan tetapi pandangan matanya terganggu dengan beberapa lembar foto yang jatuh dari buku tersebut. Hana lalu memungut foto tersebut dan memeriksanya. Seketika itu juga sesak langsung memenuhi dadanya. Bagaimana tidak, ia melihat suami tercintanya tengah berfoto mesra dengan seorang perempuan muda dan cantik. Perempuan itu mirip dengan hantu yang sering mengganggunya. Jangan-jangan. Hana langsung memeriksa buku diari tersebut. Ia membaca huruf demi huruf dengan dada yang bergemuruh penuh sesak. Tepat pada lembar terakhir, Hana tak kuat menyembunyikan tangisnya. Ia menangis dalam diam sambil memeluk lutut di lantai yang dingin. Pantas saja, beberapa tahun terakhir ini Johnny sering sekali beralasan lembur. Dulu suaminya itu selalu pulang tepat waktu, padahal Johnny masih bekerja di perusahaan yang sama dan masih menjabat di posisi yang sama pula. Masa iya dulu jarang lembur, lalu sekarang sering lembur? Ternyata Johnny selingkuh. Selain jarang di rumah, uang bulanan juga berkurang drastis. Hana selalu mencukupi kebutuhan hidup menggunakan uang pribadinya. Dan semua itu tidak diketahui oleh Syifa maupun Amelia. Dua anaknya itu masih mendapatkan uang jajan seperti biasa. Tentunya, uang jajan itu adalah pemberian Hana, bukan Johnny. Uang pemberian Johnny hanya cukup untuk membeli kebutuhan sembako. Johnny beralasan sedang berinvestasi untuk masa tua. Oleh karena itu ia memotong uang bulanan kepada Hana. Sejak awal, baik Johnny maupun Hana memang memiliki kesepakatan untuk tidak mencampuri urusan ponsel masing-masing pihak. Mereka cukup percaya satu sama lain. Ternyata kepercayaan Hana dinodai oleh Johnny. Mama, Hana segera mengusap air matanya menggunakan punggung tangan begitu mendengar suara Syifa. Ia tidak mau Syifa melihatnya menangis. Namun ternyata Syifa sudah tahu kalau ibunya menangis. Syifa melihat ibunya memeluk diari Intan dengan erat. Petaka dalam keluarga telah terjadi. Syifa tidak mengeluarkan suaranya lagi. Ia tahu ibunya sangat terpukul. Perempuan 20 tahun itu memeluk ibunya dengan erat. Syifa pun sama. Ia sama-sama terpukul seperti ibunya. Ia tak kuasa menahan tangisnya. Badannya bergetar di dalam pelukan sang ibu karena menangis hebat. Mendengar suara tangis sang kakak, Amelia pun ikut bangun. Gadis remaja itu langsung tahu apa yang terjadi karena ia melihat buku diari Intan tergeletak di samping ibunya. Tadi Amelia lupa menyimpan buku tersebut. Ia terlalu mengantuk sehingga tidak sempat untuk menyimpan buku rahasia tersebut di tempat yang aman. Lagi pula, ia tidak menyangka ibunya akan mendatangi mereka ke kamar. Di sisi lain, Johnny duduk sambil menunduk dalam-dalam. Ia tengah disidang oleh istri dan juga anak-anaknya. Ia tidak mengelak karena memang semua fakta sudah diketahui oleh mereka. Johnny mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf kepada istri dan juga anak-anaknya. Biar bagaimanapun, ia masih mencintai mereka semua. Ia memang sangat menginginkan anak laki-laki, tapi bukan berarti ia membenci anak perempuan. Entah mengapa, Johnny sangat menginginkan anak laki-laki. Ia pun tidak tahu mengapa rasa itu tumbuh begitu besar. Rumah baru ini adalah rumah yang ia berikan untuk tempat tinggal dirinya dan Intan. Ia mengunjungi Intan seminggu sekali, yaitu setiap hari Sabtu.
Papa benar-benar minta maaf, sesal Johnny dengan sungguh-sungguh. Aku mau kita cerai, lirih Hana dengan suara bergetar karena menangis. Johnny yang tadinya menunduk langsung mengangkat kepalanya dan menatap Hana lekat-lekat. Ia tidak menyangka akan seperti ini. Ia belum siap kehilangan Hana. Johnny menggeleng pelan. Please, kasih aku kesempatan ya. Aku janji tidak akan ngulang lagi. Mohonnya sungguh-sungguh. Istri ketiga Papa gimana? Papa mau punya 2 istri sekaligus, tembak Siva dengan sinis. Papa akan ceraikan dia, sahut Johnny dengan segera. Siva tersenyum sinis. Enak banget ya jadi papa. Mudah banget bilang mau nyerahin istri. Papa nggak mikirin perasaan perempuan. Papa egois. Johnny terdiam 1000 bahasa. Ia kembali menunduk dalam-dalam. Ia tahu dirinya salah. Akan tetapi, jika disuruh memilih antara Hana atau istri ketiganya, Johnny akan memilih Hana. Walaupun istri ketiganya masih muda dan cantik. Bagi Johnny, tidak ada perempuan sebaik Hana. Ia menikah lagi bukan karena mencintai mereka. Akan tetapi ia hanya menginginkan anak laki-laki dari mereka. Saat mengetahui Intan gantung diri dalam kondisi hamil, Johnny tidak terlalu sedih. Entahlah, mungkin ia memang psikopat. Brengsek. Ya, Johnny emang brengsek. Ia mengakui itu, tapi bukankah orang brengsek sekalipun masih memiliki kesempatan untuk menjadi baik? Aku gak mau hubungan ini dilanjutkan. Aku mau kita cerai, tegas Hana. Sontak, Johnny bagai ditampar dengan kuat. Ia bersimpuh di kaki istrinya yang tengah duduk di sofa panjang. Air matanya mengalir dengan deras. Bukan air mata buaya. Akan tetapi, ia benar-benar sedih dan terpukul. Ia masih ingat betul bagaimana dulu ia menyunting Hana. Mereka berjuang bersama. Hana menemaninya dalam senang maupun susah. Bahkan saat uang bulanan ia pangkas, Hana tidak komplain. Hana adalah istri yang sangat pengertian. Aku mohon, kasih aku kesempatan, mohon Johnny dengan diiringi isak tangis. Amelia dan Siva yang melihat itu tidak tahu harus berbuat apa. Mereka sama-sama membenci perbuatan ayahnya, tapi di sudut hati yang lain, mereka masih mencintai sang ayah. Keputusan untuk berpisah atau tidak adalah murni keputusan ibunya. Mereka tidak bisa memaksakan kehendak sang ibu. Aku mohon, Han. Aku gak bisa, sahut Hana dengan suara dingin. Hana yang biasanya memiliki idealisme untuk menyelesaikan masalah rumah tangga berdua saja dengan Johnny, kali ini ia terpaksa melanggar idealismenya. Baginya ini adalah masalah serius. Siva dan Amelia wajib tahu. Hana, aku janji, aku gak akan ngulangin kesalahan yang sama, mohon Johnny dengan sungguh-sungguh. Belum sempat Hana merespon, mereka semua dikagetkan dengan suara teriakan yang sangat kencang sekali. Saat ini sudah pukul 11 malam. Suara teriakan itu memecah kesunyian malam. Tiba-tiba saja, suara teriakan tadi berubah menjadi tawa yang sangat memekakan telinga. Lalu, dari plafon muncul Intan dengan tampang yang menyeramkan. Intan merayap di plafon sambil menyeringai. Ia lalu menjatuhkan lampu hias yang kebetulan berada tepat di atas kepala Johnny. Lampu itu menghantam kepala Johnny hingga membuat kepala Johnny bersimbah darah. Baik Hana, Siva dan Amelia berteriak histeris melihat darah yang mengalir deras membanjiri kepala Johnny. Sementara itu, sosok Intan tertawa semakin keras saat melihat darah yang mengalir begitu deras. Intan menjilati darah itu dengan beringas. Hal itu membuat Hana pingsan, sedangkan Siva dan Amelia sudah sangat pucat. Tubuh mereka lemas, dan juga dada mereka berdetak sangat kencang. Siva dan Amelia ingin menolong ayah mereka, akan tetapi tubuh mereka sangat lemah sekali. Mereka benar-benar kehilangan tenaga. Bahkan untuk sekedar teriak minta tolong saja, mereka tidak bisa. Intan dengan wajah menyeramkannya itu masih menjilat seluruh darah yang keluar dari kepala Johnny. Sementara Johnny sudah pingsan sejak beberapa detik yang lalu. Astagfirullah, Intan, stop! Teriak Siva setelah ia mendapat kesadarannya. Intan terkekeh sambil terbang ke arah Siva. Hantu perempuan itu menutup mata Siva menggunakan tangan dinginnya yang panjang. Ia tertawa lagi,
tertawa yang lebih kencang dari sebelumnya. Melihat kejadian menyeramkan itu, Amelia juga ikut pingsan karena ia sudah benar-benar lemas. Sedangkan Shiva terus membaca ayat kursi di dalam hati. Di sisi lain, Shiva dan Amelia menabur bunga ke atas sebuah makam yang masih basah. Mereka sama-sama tidak menyangka endingnya akan seperti ini. Sejak kejadian sidang keluarga dan kecelakaan akibat kejatuhan lampu malam itu, hubungan Hana dan Johnny benar-benar kandas. Beberapa bulan kemudian, Hana menggugat cerai dan dikabulkan oleh pengadilan. Selain itu, istri ketiga Johnny juga sudah mendengar kabar tentang suaminya itu. Johnny sendiri yang memberitahu istri ketiganya itu. Istri ketiganya yang merasa dibohongi juga menceraikan Johnny. Johnny yang merasa sangat depresi mengakhiri hidupnya dengan meminum banyak obat mah hingga overdosis. Johnny ditemukan sudah tidak sadarkan diri di kamarnya. Johnny ditemukan sudah tidak bernyawa lagi oleh rekan kerja dan tetangganya. Saat itu, rekan kerjanya mencari Johnny karena ia sudah berhari-hari tidak masuk kerja. Kemudian rekan kerjanya itu meminta bantuan warga setempat untuk mengecek rumah Johnny. Kebetulan warga setempat juga sedang khawatir dengan kondisi Johnny. Pasalnya, Johnny jarang terlihat keluar rumah dan sudah 3 hari ia tidak keluar rumah. Akhirnya, para warga dan rekan kerja Johnny memutuskan untuk membobol pintu rumah Johnny dan mereka mendapati keadaan Johnny sudah tidak bernyawa lagi. Setelah dilakukan pemeriksaan medis, Johnny diperkirakan sudah tidak bernyawa 3 jam setelah ditemukan warga. Setelah bercerai, Johnny tinggal sendiri, sedangkan Shiva dan Amelia memilih tinggal bersama ibu mereka di sebuah kontrakan kecil. Johnny sangat depresi dengan masalah hidup yang menimpanya. Berbulan-bulan ia hanya bergelung dengan kesedihan. Ia sadar semua itu ia yang memulai. Ia yang bermain api dan ia pula yang terbakar. Akan tetapi ia tidak siap dengan semua ini. Ia tidak siap ditinggalkan istri tercinta dan anak-anaknya. "Papa pulang yang tenang ya," lirih Amelia dengan suara yang tidak jelas karena ia menangis. Ia menyesal meninggalkan ayahnya sendirian. Harusnya sebagai anak, ia tidak egois. Walaupun ia marah, ia harus bisa marah dengan akal sehat. Harusnya ia bisa membaca kondisi ayahnya yang terpukul secara psikis. Harusnya ia tetap tinggal di rumah ayahnya agar kejadian ini tidak terjadi. "Kak, kita pulang yuk," ajak Amelia sambil menyenggol lengan Shiva yang sejak tadi hanya melamun saja. Shiva yang kaget berdehem pelan. Kemudian ia mengangguk dan setuju untuk pulang. Ini adalah hari ke-7 setelah kepergian Johnny. Baik Shiva dan Amelia masih sama-sama terpukul, pun sama dengan Hana. Walaupun ia sakit hati atas perbuatan mantan suaminya itu, akan tetapi ia juga merasa sedih atas kepergian Johnny untuk selama-lamanya. Biar bagaimanapun, Hana pernah hidup sangat lama dengan Johnny. Ia baru berpisah beberapa bulan saja. Tentu saja, benih-benih cinta itu masih ada di hati Hana. Saat datang ke pemakaman Johnny, Hana tak kuasa menahan sedihnya. Ia pun pingsan di sana. Di sisi lain, malam ini Shiva dan Amelia tidak pulang ke rumah ibu mereka. Mereka memutuskan untuk tinggal di rumah mendiang sang ayah, barang 1 malam saja. Sejak kejadian Johnny tertimpa lampu, Intan sudah tidak pernah lagi menampakkan dirinya. Hantu Intan benar-benar hilang sejak malam itu. Entahlah, mungkin Intan sudah puas karena sudah membalaskan dendamnya kepada Johnny, atau mungkin memang Intan sudah bisa berdamai dengan keadaan sehingga ia bisa pulang dengan tenang. Sejak kejadian malam itu juga, baik Shiva dan Amelia sering mendatangi makam Intan untuk berziarah. Mereka mendoakan yang terbaik untuk Intan. Shiva dan Amelia menginjakkan kaki ke rumah lama mereka dengan perasaan yang campur aduk antara sedih, kecewa, dan juga menyesal. "Kalau sejak awal kita nggak pergi dari rumah ini, mungkin papa nggak akan pergi dengan cara yang kayak gini, Kak," lirih Amelia. Shiva hanya menyahuti dengan anggukan kepala saja. Sejak kepergian ayahnya, Shiva banyak melamun dan menjadi pendiam. Di sisi lain, Hana tengah menggambar untuk komik terbarunya. Perempuan 40-an tahun itu menuangkan cerita hidupnya ke dalam sebuah komik. Ia ingin pengalaman hidupnya bisa dijadikan pelajaran bagi banyak orang. Mungkin seharusnya ia bisa memaafkan mantan suaminya agar kejadian ini tidak terjadi. Saat Hana tengah khusyuk menggambar, ia dikagetkan dengan suara erangan laki-laki.
Suara itu adalah suara erangan penuh kesakitan. Hana bingung, tidak ada laki-laki di rumahnya. Ia hanya tinggal sendirian saja di rumahnya itu. Lalu tadi, suara siapa? Hana menghentikan aktivitasnya. Ia menajamkan telinganya. Suara itu seperti berasal dari dapur. Hana pun lantas keluar kamar dan memeriksa di dapur. Dan betapa kagetnya ia begitu melihat almarhum mantan suaminya tengah mengerang kesakitan di lantai dapur. "Mas!" panggil Hana dengan suara bergetar karena takut dan juga iba. "Hana," lirih Johnny dengan bibir yang tertutup rapat. Tiba-tiba saja wajah Johnny yang semula normal berubah jadi sangat menyeramkan. Matanya melotot tajam dan ia mengeluarkan air mata darah. Johnny menangis pilu sambil mengerang kesakitan. Darah kental dan bau anyir menguar di dapur kecil tersebut. "Astaghfirullahaladzim." Hana membaca istighfar dan ayat kursi dengan tubuh yang gemetar. Tepat bacaan ayat kursi yang ketiga, Johnny hilang dari sana seperti hilang ditelan bumi. Hana membaca istighfar beberapa kali. Ia tidak bisa fokus kerja. Akhirnya ia menunda pekerjaannya dan lalu mengambil air wudhu untuk mendoakan mendiang mantan suaminya. Ia ingin mendiang mantan suaminya bisa pulang dengan tenang. Di sisi lain, Siva dan Amelia tengah terlelap dengan damai. Mereka tidur bersama di kamar lama mereka. Namun tiba-tiba tidur mereka terganggu dengan suara tangis seorang laki-laki yang sangat menyayat hati. "Tolong!" lirih suara itu disertai dengan tangis. Baik Siva dan Amelia saling melempar pandang. Keduanya lalu sepakat untuk memeriksa suara tersebut. Suara tersebut datang dari kamar almarhum ayah mereka. Begitu pintu terbuka, mereka melihat ayah mereka terbaring di atas ranjang dengan tampang kesakitan. Papa kenapa?" Amelia mendekati ayahnya dengan segera. Ia memegang tubuh ayahnya, akan tetapi tangannya menembus tubuh itu. Amelia lalu sadar kalau ayahnya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Yang saat ini ada di depannya adalah arwah ayahnya. Amelia menangis terseduh-seduh di lantai yang dingin. "Papa, pulang yang tenang ya. Dia sama Kak Siva akan selalu mendoakan Papa," lirihnya. Sementara itu, tiba-tiba saja Johnny terbang ke atas dan menembus plafon, lalu hilang dari pandangan. Amelia semakin menangis pilu. Sedangkan Siva yang memang lebih banyak diam akhir-akhir ini memeluk adiknya erat tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Setelah kepergian sang ayah untuk selamanya, Siva dan Amelia cukup posesif kepada ibu mereka. Bukan apa-apa, saat ini orang tua yang mereka punya hanya ibu saja. Mereka ingin menjadi anak yang berbakti dalam versi mereka. Hana dilarang melakukan pekerjaan rumah yang berat-berat. Selain itu, Siva yang dulunya hanya kuliah saja, sekarang mulai kerja part-time agar ibunya tidak terlalu berat mencari uang. "Mah, kalau mama mau nikah lagi boleh kok. Lia gak tega lihat mama banting tulang sendirian kayak gini. Kalau punya suami kan nafkah ditanggung suami," ujar Amelia sambil meringis. "Hush, nikah lagi. Kamu pikir nikah itu gampang?" omel Hana yang sedang memasak nasi goreng. "Ya kalau ada yang cocok kenapa enggak mah?" sambung Siva yang sudah mulai banyak bicara. Ya sekarang perlahan-lahan Siva sudah mulai mau bicara banyak. "Aduh, kalian ini apa-apaan sih? Mama lagi masak, jangan diganggu. Mending kalian bantuin mama nyapu dan ngepel," ujar Hana dengan tangan yang lincah mengolak-alik masakan. Amelia dan Siva menurut. Kalau dulu mereka akan bersungut-sungut, sekarang mereka akan melakukan semua perintah ibu mereka dengan diiringi senyuman. Mereka benar-benar berubah menjadi anak yang manis. Ya terkadang kita baru merasa menyesal setelah kehilangan orang yang kita sayang. Seperti halnya Siva dan Amelia. Dulu mereka sangat cuek kepada sang ayah. Lalu setelah ayah mereka tiada, barulah mereka menyesal atas perbuatan mereka dulu. Prang! Hana, Siva dan Amelia sontak menoleh ke arah sumber suara. Di sudut dapur, tampak sosok Johnny menatap ke arah mereka bertiga dengan tatapan yang menyeramkan. Wajah pucat, mata melotot, dan mulut yang menggeram seperti menahan sakit. Siva dan Amelia memandang seorang laki-laki muda
yang duduk di hadapan mereka. Laki-laki itu ingin membeli rumah mendiang Johnny untuk dijadikan museum horor. Kalau harganya saya naikin gimana mbak? Setuju? Tanya laki-laki tersebut. Siva menggeleng tegas. Ia dan Amelia tidak berniat untuk menjual rumah ini. Rumah ini menyimpan banyak kenangan tentang kedua orang tua mereka. Nggak bisa Mas Albert, kami nggak berniat untuk menjual, tolaknya sopan. Albert sudah berkomunikasi dengan Siva selama 5 hari terakhir. Ia terus memohon agar Siva mau menjual rumah mendiang ayahnya. Akan tetapi, Siva tetap kekeh dan tidak berniat menjual rumah lama mereka. Albert berniat akan menjadikan rumah ini sebagai museum pribadi. Ia akan menyimpan barang-barang keramatnya di rumah ini. Selain dijadikan museum, rumah ini juga akan ia gunakan untuk buka praktek spiritual. Sebelumnya ia sudah membuka praktek di sebuah apartemen, akan tetapi di sana kurang laris. Ia percaya tempat pun bisa berpengaruh terhadap kelarisan sebuah usaha. Kalau tempat prakteknya angker, otomatis kredibilitasnya di mata masyarakat akan naik. Amelia melirik kakaknya yang duduk persis di sebelahnya. Sedari tadi ia hanya diam saja karena Albert tidak mengajaknya untuk bicara. Entahlah, mungkin Albert melihatnya sebagai anak kecil yang tidak bisa diajak bernegosiasi. Mas Albert, saya nggak berniat untuk menjual rumah ini, tegas Siva. Ia sedang mengusir Albert dengan halus. Ia ingin agar Albert segera pulang. Ia sudah lelah menghadapi Albert yang keras kepala. Sudah dikatakan rumah ini tidak dijual, tapi laki-laki usia kepala 3 itu terus saja mohon. Mbak Siva, coba dipertimbangkan lagi. Rumah ini kosong, gak ditempati, mubazir, ujar Albert sambil menatap Siva lekat-lekat. Maaf Mas Albert, kami gak akan menjual rumah ini. Rumah ini akan segera kami tempati kembali, sahut Amelia yang sejak tadi hanya diam. Ia sudah gerah dan tidak bisa menahan untuk tidak bicara. Albert melirik Amelia sekilas. Kemudian ia kembali menatap Siva. Tolonglah Mbak Siva, mohonnya dengan ekspresi memelas. Amelia yang melihat itu menjadi geram bukan main. Dia ini juga manusia loh. Mengapa Albert tidak menganggapnya ada? Kurang ajar sekali tamu sialan ini. Maaf Mas Albert, kami ada urusan, ujar Amelia dengan suara yang tidak bersahabat. Baru saja Albert hendak membuka suara, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari lantai atas. Papa kamu datang, lirih Albert sambil menatap Siva. Amelia semakin geram dibuatnya. Albert benar-benar kurang ajar, sama sekali tidak menganggapnya ada. Apa salahnya mengatakan papa kalian yang artinya ditujukan kepada ia dan sang kakak? Ini tidak, Albert hanya mau berbicara dengan Siva. Angin dingin menerjang wajah mereka bertiga. Siva dan Amelia yang sudah terbiasa melihat penampakan ayah mereka sekarang sudah bisa tenang. Kakak beradik itu tidak panik seperti dulu. Papa, lirih Amelia saat melihat sosok ayahnya berdiri di sudut ruangan. Ayahnya itu menatap tidak suka ke arah Albert. Dengan gerakan secepat kilat, Johnny terbang dan lantas mencekik Albert. Kemudian Johnny juga memuntahi Albert dengan darah segar. Maaf ya, aku gak akan ganggu anak kamu lagi. Aku gak jadi beli rumah ini, ujar Albert dengan ketakutan. Mendengar janji Albert, Johnny langsung melepaskan cengkramannya pada leher Albert. Hantu laki-laki itu lantas hilang dari pandangan Albert yang ketakutan. Langsung mengambil langkah 1000 untuk pulang. Usut punya usut, Albert adalah paranormal palsu. Ia ingin membeli rumah angker agar orang-orang mempercayainya sebagai paranormal. Hantu sialan, sialan, makinya saat ia sudah berada di dalam mobil. Dengan tangan gemetar, Albert melajukan mobilnya untuk pulang. Ia berjanji tidak akan lagi mengganggu Siva. Ia sudah melupakan rumah angker tersebut. Ia akan tetap membuka praktek di apartemen lamanya saja. Biarlah pasiennya dikit, yang penting di sana tidak ada hantu. Di sisi lain, Albert tahu rumah ini dari mana kak? Tanya Amelia saat Albert sudah pergi dari rumah mereka. Nggak tahu, mungkin dari gosip-gosip yang beredar di sekitar sini, sahut Siva sambil merebahkan tubuhnya di sofa panjang. Ia sangat lelah sekali. Entahlah, menghadapi Albert yang keras kepala cukup membuat tenaganya terkuras. Amelia mengangguk paham. Saat ini hampir pukul 2 siang. Pukul 11 tadi, Albert meneror Siva, mengatakan ingin bertemu. Siva sudah menolak dengan alasan sibuk. Akan tetapi Albert keras kepala terus memaksa.
Laki-laki menyebalkan itu terus meneror dengan mengirimkan pesan spam. Karena malas terus diteror, akhirnya Shiva menuruti keinginan Albert. "Kak, kalau rumah ini kosong, rasanya sayang banget. Gimana kalau kita tinggal di sini lagi?" usul Amelia. "Mama gimana? Kita ninggalin Mama?" tanya Shiva sambil menatap adiknya lekat-lekat. Amelia terdiam. Ia dan Shiva sudah pernah mengajak ibu mereka untuk kembali tinggal di sini. Akan tetapi sang ibu menolak. Ya wajar saja, Hana menolak. Karena ia dan Johnny sudah bercerai. Sehingga harta peninggalan Johnny semuanya hanya milik Shiva dan Amelia. Hana tidak memiliki hak. "Tapi sayang kalau rumah ini kosong, Kak," ujar Amelia sambil memerhatikan sekeliling. "Kita sewakan aja," saut Shiva asal. "Is, mana ada yang mau nyewa rumah angker gini?" "Mungkin Albert mau," saut Shiva asal. Tiba-tiba saja mata Amelia tertuju pada jam dinding yang ada di ruang tamu tersebut. Jarum jam berhenti total, tepat di angka 2. Ya, kejadian ini memang sudah sering terjadi. Baik Shiva dan Amelia sudah paham betul. Pasalnya, ayah mereka meninggal pada pukul 2 siang. Mungkin jam tersebut berhenti untuk mengheningkan cipta sejenak. Shiva dan Amelia tidak tahu ada apa dengan jam 2. Intan memiliki memori dengan jam 2. Lantas ayah mereka meninggal pada jam 2. Sudah jam 2 ternyata, ujar Shiva saat melihat jarum jam yang berhenti. "Kita pulang sekarang yuk, Kak. Aku jadi kepikiran Mama di rumah," ajak Amelia dan diangguki oleh Shiva. Semenjak hanya tinggal memiliki satu orang tua saja, Shiva dan Amelia tidak bisa berlama-lama meninggalkan ibu mereka sendirian di rumah. "Coba aja Mama mau nikah lagi, pasti aku gak akan seprotektif ini ke Mama," ujar Amelia seraya berdiri dari duduknya. Prak, pum. Terdengar suara benda jatuh dan juga dentuman keras di ruang yang saat ini mereka berdua tempati. Baik Shiva dan Amelia melihat sekeliling dengan bingung. "Papa?" lirih Amelia tidak yakin. Mungkinkah yang melakukan ini ayahnya? Kalau emang iya, mengapa ayahnya terlihat seperti sedang marah? Tiba-tiba, dari dalam lantai muncul sosok Johnny secara perlahan-lahan. Hantu laki-laki itu menatap kedua anaknya dengan marah. Mata menatap tajam, serta rahang yang mengeras. Shiva dan Amelia ketakutan melihat wajah menyeramkan ayah mereka. Kalau biasanya ayah mereka muncul dengan ekspresi sedih dan kesakitan, lalu mengapa sekarang muncul dengan ekspresi marah? Ada apa sebenarnya? Apa yang membuat ayahnya marah? "Papa," panggil Shiva dengan ragu. Johnny mengeram sambil mengacungkan jarinya ke arah Shiva dan Amelia secara bergantian. Shiva dan Amelia yang tidak tahu apa maksud dari ayah mereka saling berpandangan dengan kening yang sama-sama berkerut. Shiva dan Amelia mundur dengan refleks saat Johnny semakin mendekat ke arah mereka. Johnny mendekat dengan tatapan yang masih sama, tatapan marah. Yang Shiva dan Amelia tidak tahu, Johnny tidak suka kedua anaknya itu menyuruh Hana untuk menikah lagi. Darah segar menyembur ke arah Shiva dan Amelia. Darah itu berasal dari mulut Johnny yang terbuka sangat lebar. Shiva dan Amelia sama-sama berteriak karena ketakutan. "Kak, kayaknya Papa marah gara-gara kita nyuruh Mama untuk nikah lagi," ujar Amelia dengan suara yang terputus-putus karena ngos-ngosan. Saat ini mereka berdua sudah berada di luar rumah. Mereka lari terbirit-birit hingga lupa memakai alas kaki. Mereka berada tak jauh dari rumah angker. Keduanya sedang mengatur nafas di bawah pohon mangga milik tetangga mereka. "Nggak tahulah, kakak pusing banget." Shiva duduk di tanah sambil memijit pelipisnya yang berdenyut. Ia pusing, juga sesak nafas karena shock. "Kenapa atuh, Neng? Kok duduk di tanah?" tegur seorang ibu tua yang kebetulan lewat di depan mereka. Ibu tersebut walaupun sudah tua, tapi masih terlihat cantik. Kulitnya masih halus, hanya saja rambutnya sudah putih semua. Enggak apa-apa, Bu," jawab Shiva dan lantas bergegas bangun. "Kalian dikejar hantu?" tanya ibu tersebut sambil melirik ke arah rumah Shiva dan Amelia. Rumah tersebut hanya berjarak beberapa meter saja dari tempat mereka berdiri saat ini. Amelia menatap kakaknya bingung. Dari mana ibu tua ini tahu? Apakah beliau indigo? Ibu tua itu tersenyum kecil. "Ayah kalian
kalian. Nggak suka kalian nyuruh-nyuruh ibu kalian untuk menikah lagi. Dia cemburu. Sambil melirik ke arah rumah. Entahlah, Siva dan Amelia tidak tahu. Mungkin ada ayah mereka di depan rumah, sehingga ibu tua itu sering melirik ke sana. Amelia dan Siva sama-sama melongo, menatap ibu tua tersebut. Fix, ibu di hadapan mereka ini adalah bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Tony FS. Terima kasih semuanya, saya pamit. Wassalamualaikum, semoga terhibur.